Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Dadang Hardiwan SSI MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang kami banggakan rekan-rekan dari media massa, serta para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dikaruniai kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang virtual dalam rangka press release BPS Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah perkembangan ekspor impor Provinsi Jawa Timur bulan Desember 2020. Untuk mengoptimalkan kesempatan yang tersedia, marilah kita simak bersama paparan berita resmi statistik BPS Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 yang akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Dr. Dadang Hardiwan SSI MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Bapak Ibu juga Kepala OPD atau yang mewakili di lingkup Pemprov Jawa Timur, Bapak Ibu dari instansi vertikal, serta rekan-rekan saya media massa yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita melanjutkan rilis dari pusat, yaitu adalah pada hari ini kita rilis ekspor maupun impor kondisi Desember 2020. Slide berikutnya, kita lihat bahwa perkembangan nilai ekspor Provinsi Jawa Timur ya, pada Desember 2020 ini tercatat sebesar 1,78 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sekitar 10,58% jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Desember 2020. Kalau kita lihat bahwa kenaikan 10,58% ini kalau kita lihat di migas ini juga mengalami peningkatan yang cukup besar ya, dari sisi persentase 49,06% yang dari 172,45 juta US dollar menjadi 257,06 juta US dollar. Kemudian untuk yang non migas ini juga mengalami peningkatan ya, sebesar 5,97% atau dari 1,4 miliar US dollar menjadi 1,5 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan year on year-nya, ya, kita untuk Desember 2020 ini mengalami peningkatan ya, sekitar 3,28% dari 1,73 miliar US dollar menjadi 1,78 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat dalam perkembangan 3 tahun ya, kita periode 3 tahun kita bisa lihat terjadi memang fluktuasi kalau kita lihat per bulannya ya, di mana
pada awal tahun ya, kinerja ekspor tahun 2020 sebetulnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2019 dan 2018. Memang dari dampak pandemi COVID-19 ini menyebabkan kinerja ekspor yang mengalami penurunan mulai April dan cenderung di bawah angka 2019 dan 2018. Kalau kita lihat di grafik, ya, kalau untuk 2020 ini adalah yang warna hijau, ini nampak ya, kenaikan ini terjadi pada mulai bulan September, ya, di mana pada bulan September sudah merangkak naik, kemudian Oktober, November, dan terakhir Desember ini mencapai 1,78 miliar US dollar. Ini sedikit lebih tinggi bila kita bandingkan dengan 2019 yang tercatat 1,72 miliar US dollar dan Desember 2018 1,53 miliar US dollar. Demikian juga yang kita lihat di bawahnya yaitu ekspor non migas, ya, kondisinya hampir mirip-mirip ya. Nilai ekspor non migas ini juga menunjukkan peningkatan mulai pada September 2020 ya, pada sampai dengan Desember ini relatif stabil ya, mencapai 1,52 miliar US dollar. Ini sedikit lebih tinggi dibanding 2018 ya, pada bulan yang sama, namun masih di bawah kinerja ekspor non migas Desember 2019. Selanjutnya kita lihat untuk AS 2 digit ya. Kalau kita kelompokkan untuk 10 besar golongan AS 2 digit ini, ekspor non migas pada bulan Desember 2020 ini menyumbang sebesar 863,74 juta US dollar atau sekitar 56,65% dari total ekspor non migas. Kita lihat dari golongan lemak dan minyak hewan atau nabati, ini merupakan komoditas penyumbang ekspor non migas terbesar pada bulan Desember 2020 dengan nilai 170,80 juta US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 11,20%. Selanjutnya disusul oleh golongan kayu, barang dari kayu sebesar 132,58 juta US dollar atau 8,69%. Selanjutnya golongan ikan dan udang ini sebesar 95,19 juta US dollar atau 6,24%. Jika kita lihat perubahan ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya November, teman-temannya dari 10 golongan barang utama HS 2 digit ini ada 8 ya, yang mengalami kenaikan dan ada 2 golongan yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Golongan komoditas yang mengalami kenaikan ini golongan kendaraan dan bagiannya dengan kenaikan tertinggi sebesar 34,16%, disusul oleh golongan lemak dan minyak hewan atau nabati dengan kenaikan sebesar 29,87%. Golongan kertas karton naik 23,02% dan golongan perabot penerangan rumah naik 22,17%. Sementara 2 golongan yang mengalami penurunan adalah golongan perhiasan permata dengan penurunan sebesar 18,44% dan golongan berbagai produk kimia ya, penurunannya sebesar 7,58%. Jadi kalau kita lihat secara kumulatif selama Januari sampai dengan Desember 2020, perhiasan permata masih merupakan golongan penyumbang ekspor terbesar dengan nilai mencapai 2,45 miliar US dollar atau sekitar 13,75%
dari total ekspor non migas. Selanjutnya disusul golongan kayu, barang dari kayu ini sebesar 1,40 miliar US dollar, dan selanjutnya golongan lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 1,39 miliar US dollar. Secara year on year, ya, golongan barang yang mengalami kenaikan ini ya daging dan ikan olahan 16,80%, kemudian lemak dan minyak 6,48%, yang turun selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020 atau year on year-nya ya minus 24,4%, bahan kimia organik minus 21,87%, dan berbagai produk kimia minus 15,28%. Jadi secara lengkap bisa dilihat di tabel pada slide tersebut. Selanjutnya kalau kita lihat dirinci menurut sektor selama Desember 2020, nilai ekspor sektor industri pengolahan ini masih yang terbesar mencapai 1,37 miliar US dollar atau sekitar 76,86%. Kemudian disusul berikutnya adalah sektor migas sebesar 257,06 juta US dollar atau sekitar 14,43%. Kemudian sektor pertanian sebesar 151,99 juta US dollar atau 8,53%, serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 3,31 juta US dollar atau sekitar 0,19%. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau kita istilahkan dengan perubahan mantumannya, ekspor sektor migas ini mengalami kenaikan sebesar 49,06%, sektor industri pengolahan tumbuh 7,16%, sedangkan dua sektor lainnya ini mengalami penurunan, ya. Sektor pertanian turun 3%, pertambangan dan lainnya turun 22,82%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada bulan yang sama atau year on year, sektor migas ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ya, mencapai 260,07%, dan sektor pertanian naik 1,29%, sedangkan sektor industri pengolahan turun, ya, sebesar 8,66%, sektor pertambangan dan lainnya turun 24,67%. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, peningkatan, ya, nilai ekspor golongan barang untuk HS2 digit ini terbesar pada bulan Desember 2020 ini terjadi pada golongan lemak dan minyak hewan atau nabati, ya, atau HS15 ini naik sebesar 39,29 juta US dollar. Berikutnya, ya, golongan lokomotif dan peralatan kereta api HS86 ini naik sebesar 24,92 juta US dollar, dan golongan besi dan baja HS72 ini naik sebesar 16,99 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor terbesar pada Desember 2020 ini terjadi pada golongan tembaga HS74, ya, turun sebesar 20,68 juta US dollar. Golongan pupuk atau HS31 turun 20,19 juta US dollar, dan golongan perhiasan permata HS71 ini turun sebesar 17,21 juta US dollar. Kemudian selanjutnya kita lihat negara tujuan ekspor non migas untuk 10 golongan barang HS2 digit, ya.
kita lihat golongan barangnya. Pertama, lemak dan minyak hewan atau nabati ini dominannya ke Tiongkok ya, sebesar 70,41 juta US dollar. Kemudian kayu, barang dari kayu ini dominannya juga ke Tiongkok sebesar 23,52 juta US dollar. Selanjutnya ikan dan udang ini dominannya ke Amerika Serikat sebesar 38 juta US dollar. Kertas karton dominan ke Tiongkok ya sebesar 14,56 juta US dollar. Perhiasan permata ini dominannya ke Jepang sebesar 46,09 juta US dollar. Sedangkan untuk daging dan ikan olahan ini dominannya ke Amerika Serikat 40,90 juta US dollar. Hal yang sama juga perabotan penerangan rumah tangga dominannya juga ke Amerika Serikat sebesar 48,59 juta US dollar. Sedangkan untuk bahan kimia organik ini dominannya ke Tiongkok sebesar 13,86 juta US dollar. Kendaraan dan bagiannya ini dominannya ke Amerika Serikat sebesar 15,08 juta US dollar. Berbagai produk kimia ini dominan ke Tiongkok ya, sebesar 21,29 juta US dollar. Untuk lebih detail silakan dilihat untuk yang di paparan tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat pangsa ekspor non migas ya, pada periode Januari sampai dengan Desember 2020 ya, di mana ada 3 negara utama tujuan ekspor non migas selama Januari sampai dengan Desember 2020. Misalnya Jepang ya, sebesar 2,81 miliar US dollar atau sekitar 15,38% dari totalnya. Kemudian disusul Tiongkok ya, sebesar 2,72 miliar US dollar atau sekitar 14,88%, dan ke Amerika Serikat sebesar 2,53 miliar US dollar atau sekitar 13,86%. Kemudian kalau kita lihat menurut kawasannya, ekspor non migas ini ke kawasan ASEAN ini yang masih yang utama ya, sebesar 3,43 miliar US dollar atau sekitar 18,76%, dan kawasan Uni Eropa ini sebesar 1,43 miliar US dollar atau sekitar 7,81%. Itu untuk yang ekspor. Selanjutnya kita lihat perkembangan impor Jawa Timur pada periode yang sama, di mana nilai impor Jawa Timur pada Desember 2020 ini tercatat 2,03 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sekitar 13,80% dibandingkan dengan November 2020. Kenaikan nilai impor ini pada bulan Desember ini dikarenakan adanya juga kenaikan baik nilai impor migas maupun juga impor non migas. Kalau kita lihat nilai impor migas pada Desember 2020 ini sebesar 310,06 juta US dollar atau naik sekitar 11,54% dari bulan sebelumnya. Sedangkan impor non migas ini sebesar 1,72 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sekitar 14,21% dari 1,51 miliar US dollar. Namun kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau year on year-nya ya, Desember 2019, maka nilai impor Desember 2020 ini mengalami penurunan ya, sebesar 0,80%,
dari 2,05 miliar US dollar menjadi 2,03 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat untuk impornya, perkembangan impor selama 3 tahun terakhir ini memang terjadi fluktuatif. Dampak pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan nilai impor 2020 ini yang berwarna biru ini melambat ya mulai bulan April, di mana nilainya juga terlihat lebih rendah dibandingkan dengan 2019 dan 2018. Namun ada 2 bulan terakhir ini tampaknya ada peningkatan impor ya, sehingga pada Desember 2020 ini nilai total impor mencapai 2,03 miliar US dollar. Ini hampir sebetulnya menyamai nilai impor pada bulan yang sama tahun 2019 ya, yang 2,05 miliar US dollar, yang 2018 tercatat 2,16 miliar US dollar. Sementara kalau kita lihat pola kinerja untuk impor non migasnya ya, sepanjang tahun 2020 nilainya cenderung di bawah nilai impor 2019 dan 2018. Namun pada Desember tahun 2020 ini nilai impor non migas ini terlihat mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,72 miliar US dollar, sehingga bisa dikatakan bahwa ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau Desember 2019 sebesar 1,59 miliar US dollar, meskipun ya kalau kita lihat dengan 2018 ya masih lebih rendah. Selanjutnya kita lihat menurut golongan HS 2 digit ya, di mana kita kelompokkan 10 besar golongan utama impor non migas pada Desember 2020 ini menyumbang sebesar 1,07 miliar US dollar atau sekitar 62,29% dari total impor non migas. Komoditas utama penyumbang impor non migas pada Desember 2020 ini adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik ini sebesar 179,37 juta US dollar atau sekitar 10,42%. Kemudian disusul buah-buahan ya sebesar 144,17 juta US dollar sekitar 8,38%. Kemudian golongan besi dan baja sebesar 143,26 juta US dollar atau sekitar 8,33%. Dari 10 golongan barang utama, kalau kita lihat ada 7 diantaranya ini yang mengalami kenaikan ya, dan sisanya 3 golongan mengalami penurunan. Persentase kenaikan yang terbesar ada di golongan sayuran ya, dengan kenaikan sebesar 116,23% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada golongan perhiasan permata dengan penurunan sebesar 35,86%. Kemudian secara kumulatif dari Januari sampai dengan Desember 2020 ini komoditas penyumbang impor non migas terbesar masih terjadi pada golongan mesin-mesin, pesawat mekanik dengan nilai 1,98 miliar US dollar dan disusul oleh besi dan baja sebesar 1,18 miliar US dollar. Selanjutnya di slide berikutnya, dari kalau kita lihat menurut golongan penggunaan barang pada bulan Desember 2020 ini nilai impor bahan baku atau penolong ini mencapai 1,54 miliar US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 75,99% terhadap total impor,
Selanjutnya disusul oleh barang konsumsi ya sebesar 331,91 juta US dollar atau sekitar 16,34%, dan barang modalnya sebesar 155,70 juta US dollar atau sekitar 7,67%. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, teman-temannya, seluruh golongan penggunaan barang impor ini mengalami peningkatan. Golongan barang konsumsi mengalami kenaikan tertinggi sebesar 45,14%. Berikutnya golongan bahan baku penolong ini naik 9,29%, dan barang modal naik sebesar 8,19%. Bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019 atau year on year, golongan bahan baku penolong masih naik ya sebesar 0,60%. Kemudian barang modal pun juga kondisinya sama, mengalami kenaikan sebesar 3,24%, sedangkan untuk barang konsumsi turun sebesar 8,41%. Selanjutnya peningkatan nilai impor komoditas non migas golongan AS 2 digit ini pada bulan Desember 2020 ya dibanding dengan bulan sebelumnya. Kalau kita lihat peningkatan tertinggi terjadi pada golongan buah-buahan ya AS 08 yang naik sebesar 65,39 juta US dollar. Kemudian golongan ampas atau sisa industri makanan AS 23 ini naik 43,59 juta US dollar, dan golongan besi dan baja AS 72 naik sebesar 39,36 juta US dollar. Sementara penurunan nilai impor tertinggi terjadi pada golongan perhiasan permata AS 71 ya yang turun sebesar 45,64 juta US dollar. Kemudian golongan kendaraan dan bagiannya AS 87 ini turun sebesar 39,29 juta US dollar, dan tembakau AS 24 ini juga turun ya sebesar 14,35 juta US dollar. Kemudian kita lihat negara asal ya, impor non migas untuk 10 golongan utama AS 2 digit pada Desember 2020 ya, secara ringkas ya, golongan barang seperti mesin-mesin atau pesawat mekanik ini dominannya diimpor dari Tiongkok sebesar 74,10 juta US dollar. Kemudian buah-buahan ini dominan dari Tiongkok ya sebesar 133,70 juta US dollar. Besi dan baja dominan dari Rusia ya, Federasi Rusianya sebesar 33,08 juta US dollar. Ini Rusia tidak terlihat ya di tabel karena tidak masuk di tabel pada tabel tersebut. Kemudian ampas atau sisa industri makanan dominannya dari Brasil ya sebesar 58,85 juta US dollar. Kemudian plastik ya dan barang dari plastik ini dominan dari Tiongkok sebesar 26,03 juta US dollar. Perhiasan permata dominan dari Hong Kong sebesar 80,94 juta US dollar. Pupuk dominannya dari Tiongkok sebesar 28,24 juta US dollar. Sedangkan untuk gandum-ganduman ini dominannya dari negara Ukraina ya sebesar 39,02 juta US dollar.
sayuran ini dominannya dari Tiongkok sebesar 67,69 juta US dollar. Bahan kimia organik ini dominannya dari Tiongkok sebesar 19,85 juta US dollar. Kemudian kita lihat impor non migas selama periode Januari sampai dengan Desember 2020, di mana 3 negara utama asal impor non migas selama periode tersebut ya, Januari sampai dengan Desember 2020, ini dari Tiongkok ya sebesar 4,98 miliar US dollar atau sekitar 29,61%, disusul dari Amerika Serikat sebesar 1,27 miliar US dollar atau 7,56%, dan dari Thailand sebesar 0,75 miliar US dollar atau sekitar 4,46%. Kalau lihat menurut kawasan, impor untuk kawasan ASEAN ini sepanjang tahun 2020 mencapai 2,28 miliar US dollar atau sekitar 13,58%, dan dari kawasan Uni Eropa ini sebesar 1,36 miliar US dollar atau sekitar 8,11%. Kita lihat berikutnya neraca perdagangannya. Pertama adalah neraca perdagangan Desember 2020, di mana total ekspornya sebesar 1,78 miliar US dollar, sedangkan total impor sebesar 2,03 miliar US dollar, sehingga kalau kita hitung neraca perdagangan barang Jawa Timur pada bulan Desember 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,25 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor, baik sektor migas maupun sektor non migas, ini keduanya juga mengalami defisit ya, di mana sektor migasnya defisitnya 52,99 juta US dollar, sedangkan sektor non migas ini defisitnya 195,84 juta US dollar. Selanjutnya kita lihat neraca perdagangan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020. Ya, jadi secara kumulatif total ekspor Januari sampai dengan Desember 2020 ini tercatat 19,22 miliar US dollar, dan total impornya sebesar 19,99 miliar US dollar, sehingga kita hitung neraca perdagangan barang Jawa Timur selama periode Januari sampai dengan Desember 2020 itu mengalami defisit sebesar 0,77 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat, kita rinci ya, sektor migas ini defisitnya 2,23 miliar US dollar. Tetapi untuk sektor non migas ini justru mengalami sebaliknya ya, surplus sekitar 1,46 miliar US dollar. Itu untuk rilis pada pagi hari ini ya, dan terima kasih atas perhatiannya semua. Untuk itu terkait dengan data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur ini bisa diakses di website kami, bisa juga ada di Google Play Store ya, Play Store. Ada di Wedang Suci juga ada, Data Corner juga ada, termasuk Davita ya, data virtual assistant ya, di mana
dengan melakukan WhatsApp 00821 62 900 ini dengan cukup menyampaikan halo ya. Ini nanti akan direspon secara mesin ya. Mudah-mudahan data-data yang ada di PPS Provinsi Jawa Timur ini semakin mudah diakses untuk para stakeholder yang membutuhkan. Dan untuk rilis pada siang hari ini kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita simak bersama paparan dari Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Dadang Hardiwan SSI MSI, tentang perkembangan ekspor impor di Jawa Timur selama bulan Desember tahun 2020 dan juga kumulatif selama tahun 2020. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu wartawan, kami persilahkan disampaikan melalui jalur grup WhatsApp Press Release BPS atau bisa juga langsung disampaikan kepada admin grup tersebut. Untuk materi BRS hari ini akan segera kami unggah ke website. Begitu juga dengan rekaman Zoom meeting ini juga akan kami unggah di kanal YouTube BPS Provinsi Jawa Timur. Baiklah, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian proses press release BRS tanggal 15 Januari 2021. Kami menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan. Atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.